Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan, menyiapkan setiap hati kita, setiap pikiran kita, untuk kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya pagi hari ini kuasa Roh Kudus-Nya boleh memenuhi setiap hati kita, membawa kita semakin rindu untuk kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan terima kasih kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap ada di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Peganglah tangan-Mu Roh Kudus. Haleluya.
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Siapkan hati kita untuk kita boleh diperbaharui, untuk kita boleh semakin dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Amin. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat,
Dengarlah pengakuan iman percaya kami bahwa kami percaya bukan karena melihat adanya tanda-tanda dan mujizat-mujizat-Mu saja, tetapi semata-mata oleh karena firman-Mu yang telah digenapi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Namun sebelum kami akan mendengarkan pesan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, layakkan kami yang tidak layak ini. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sehingga firman yang kami dengar pada hari ini sungguh akan memulihkan kami, memberkati kami, dan kami pulang mendapat sukacita surgawi. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga hadirat-Mu hadir melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Pentakosta. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan pesan Tuhan. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah tema, makna karunia Roh Kudus di dalam gereja. Kita buka dulu dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. Saya ulang, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan yang lama. Sama saudara ya dengan terjemahan yang baru maknanya. Sekali lagi saya ulang, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula kamu, memang kamu sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh karunia Roh. Tetapi, nah ini, berusahalah untuk memperoleh yang terutama, yaitu yang dapat membangun jemaat. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Hari ini Pentakosta kita akan berbicara dengan tema makna karunia Roh Kudus di dalam gereja. Perhatikan tadi ya, kamu sungguh-sungguh berusaha. Paulus sangat menghargai jemaat di kota Korintus. Ya, berusaha apa katanya? Memperoleh karunia Roh. Ada berapa saudara? 9. Apa? Karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, kemudian karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia glosolalia, ini bahasa sorgawi. Dan ke-9 karunia menafsirkan glosolalia atau bahasa sorgawi. Berbeda dengan xenoglosia, itu kan bahasa yang ada di muka bumi ini. Orang paling ngeri kalau ketemu yang punya karunia bisa membedakan bermacam-macam roh. Dia tahu lewat mata kita, ini orang tukang nipu nih, wah ini koruptor, bisa. Dari tatapan matanya dia bisa tahu nih. Karena di dunia ini bermacam-macam roh kejahatan ada di muka bumi, dia bisa tahu saudara. Tapi bukan itu kata Paulus. Apa katanya dalam kalimat berikutnya? Tetapi berusahalah memperoleh yang terutama. Berarti tadi kan utama, tapi ini yang terutama. Apa tuh saudara?
karunia itu dapat membangun jemaat. Jadi jelas di sini bagaimana dalam tulisannya Rasul Paulus itu dengan jelas, dengan tegas sekali menunjukkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa makna karunia Roh Kudus harus ditujukan guna membangun jemaat, bukan merusak atau untuk kepentingan diri sendiri. Karena banyak gereja yang menyalahgunakan karunia itu bukan untuk membangun, tapi justru untuk kepentingan diri sendiri, bahkan juga untuk merusak. Itu sebabnya Paulus dengan tegas, dengan jelas, dengan kalimat tetapi berusahalah yang terutama. Oh berarti tadi juga utama gitu, enggak disepelekan, is oke lah itu. Tapi yang paling terutama kalau bikin skala prioritas gitu loh. Berusahalah karunia itu untuk membangun jemaat. Nah pertanyaannya begini, apa yang dibangun oleh jemaat di kota Korintus? Kota Korintus ini kota pelabuhan, kota yang sangat duniawi kehidupan rakyatnya. Tidak terkecuali orang Kristen yang ada di kota Korintus juga tidak beda jauhnya, hidupnya tidak tertib. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus. Karunia Roh Kudus itu untuk membangun, bukannya untuk merusak. Nah, apanya yang bangun saudara sekalian? Coba kita lihat yang pertama, apa yang dibangun? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Saya bacakan sekali lagi dari terjemahan yang lama ya. Mereka semua tetap belajar dari rasul-rasul dan tetap bersatu dalam kelompok orang-orang beriman. Mereka selalu berkumpul untuk makan dan memanjatkan doa bersama-sama. Yang digarisbawahi, mereka semua tetap belajar dari rasul-rasul. Apanya yang dibangun saudara sekalian? Yang dibangun adalah iman percaya orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Tadi saya sudah katakan kota Korintus ini kan kota pelabuhan yang orang-orangnya kan sangat duniawi. Orang sangat duniawi itu indikatornya mementingkan materi, hidup glamor, gitu ya. Pokoknya sangat duniawi saudara sekalian. Paulus di sini saudara sekalian menginginkan supaya karunia Roh Kudus yang ada di jemaat kota Korintus ini itu dibangun. Apanya yang dibangun? Yang pertama adalah iman percaya mereka. Karena kota Korintus ini ada banyak tempat-tempat penyembahan berhala. Salah satu diantaranya kuil Afrodit. Itu Dewi Cinta itu ya. Itu sebabnya mereka harus punya iman yang teguh supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyelenceng dari kebenaran Alkitab. Tadi kan lagu yang kita nyanyikan menghantar kepada firman Tuhan mengatakan apa? Sebab aku percaya bukan karena melihat, terus oleh karena firman. Nah, bagaimana kita bisa mengerti firman kalau kita tidak mau belajar? Makanya Paulus di sini memberikan contoh kepada jemaat di kota Korintus. Coba lihat tuh jemaat di kota Yerusalem. Jadi sebelum saudara akan tanya sama saya, apa itu contohnya kan jemaat di kota Yerusalem. Benar, kisah para rasul ini kan kota Yerusalem. Paulus ingin menyatakan kepada orang-orang Kristen jemaat di kota Korintus, lihat loh jemaat mula-mula ini loh, teman-teman kamu yang ada di kota Yerusalem. Mereka hidupnya itu luar biasa karena apa? Imannya dibangun lewat apa?
mau belajar. Mereka semua tetap belajar dari rasul-rasul. Maaf ya, bukan di luar rasul. Karena apa? Yang bisa mengajarkan konteksnya itu rasul, yang Tuhan berikan hikmat. Sehingga mereka tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Bukankah saudara sekalian, pada akhir zaman ini kita juga perlu belajar seperti jemaat di kota Yerusalem, seperti yang diarahkan, dinasihati oleh Paulus kepada jemaat juga di kota Korintus, supaya iman kita ini bertumbuh, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang sering Bapak Ibu mungkin menggelantung dan belum ada jawaban. Persepuluhan itu wajib atau enggak sih? Kan pasti banyak yang nanya tuh, persepuluhan itu wajib atau enggak? Oh, kalau wajib beginilah. Banyak belajar saudara sekalian. Orang kalau meninggal itu dimakamkan atau dikremasi. Kalau cuma dengar enggak, tapi kalau ketika ada satu keluarga kita tiba-tiba dikremasi dan kita ditanya gimana? Boleh enggak ya kita nih dikremasi? Apalagi saudara sekalian, makanan yang kalau sudah dibuat sesajen gitu ya, dibuat kepada roh leluhur, boleh dimakan enggak? Coba, kan ada ayatnya, coba baca 1 Korintus pasal 10 ayat 28 coba. Ini masih di jemaat Korintus ya kita. 1 Korintus pasal 10 28 soal makanan. Ini pernah 5 tahun lalu saya pernah bawakan ini. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Ini satu contoh, kan sebenarnya kalau dulu saya pernah ngalamin gitu ya, karena mama saya punya kakak itu dulu belum mengenal Kristus, itu sering memberikan makanan kepada leluhur. Kalau saya datang yang pertama ditanya, "Siap dulu, udah belum?" "Udah." "Di mana?" "Makan dulu." Tapi yang ini nih, yang ini jangan loh ya. Ini udah dipersembahkan tanda kutip sesajen. Dia ngerti saya. Kalau sudah dikatakan begitu, jangan kita mentang-mentang lapar, sikat bleh, didoakan dan memisus. Wah itu konyol saudara. Udah dikasih tahu, kita lakukan. Kecuali, nanti baca ini kitab Korintus ini ya, baca ayat sebelum-sebelumnya. Kalau kamu datang, kamu nggak tahu bahwa itu udah disembayangin, bahwa itu udah makan aja. Tapi maksudnya sebelum makan kan doa dulu gitu. Kita nggak tahu, it's okay, nggak apa-apa. Nanti baca nih di sini, baca. Banyak belajar saudara sama rasul-rasul supaya nggak salah. Jangan belajar kepada orang yang nggak paham tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Saya selalu sarankan kalau mau belajar sama tanya orang yang rohaninya lebih dewasa dari kita, yang ilmunya lebih tinggi, pokoknya lebih di atas kita. Saya nyiapin khotbah ini aja, waduh saudara, baca ini. Saya bersyukur deh ya, itu Pak Eras kirim buku banyak itu ya. Memang jujur belum semua saya baca, karena juga ada teman-teman lain yang ngasih buku juga. Mereka tahu saya suka baca gitu ya. Ada juga yang belum saya baca juga lah. Tapi minimal saya akan tetap membaca, memperlengkapi. Wah ini kurang nih, saya buka YouTube. Mana hamba-hamba Tuhan yang memang kerohaniannya lebih dewasa, yang diurapi Tuhan. Dari mana kita tahu diurapi Tuhan? Dari buah-buahnya lah, buah-buah rohnya gitu, tahu. Kita lihat. Semakin kita belajar, semakin banyak kita diperlengkapi. Saya mungkin baru tahun-tahun ini mulai banyak baca lagi saudara sekalian. Nyesel juga waktu itu sudah lalu jarang baca lagi, banyak selidiki lagi.
Dari bahasa aslinya begini gimana, saya memang nggak terlalu paham lah Ibrani Yunani, tapi minimal dari orang-orang yang paham saya belajar, saudara. Terbuka. Kalau dari bahasa Mandarinnya begini loh Pak. Dia manggil saya Sifu, Lao-Tse atau maksud gitu ya. Dulu dia tangan kanannya Pak R, dia mahir bahasa Mandarin. Mestinya begini Pak, terus gitu. Walaupun dia secara akademis di bawah, tapi pemahamannya jelas. Saya mau belajar, saudara. Ini Paulus dengan tegas dan jelas menganjurkan jemaat di kota Korintus. Karunia yang telah Tuhan anugerahkan itu untuk membangun apa? Yang pertama, iman percayamu. Ini loh seperti jemaat di kota Yerusalem, sehingga mereka tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba belajar, saudara. Jangan pernah males, banyak belajar. Supaya apa? Sebab aku percaya. Susah, saudara, untuk mempercayai kalau enggak melihat, saudara. Kemudian yang kedua, apanya yang dibangun, saudara? Karakternya. Coba lihat, mengacu kembali contoh di kota Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dari 46 ya. Sudah ketemu, saudara. Sehari-hari mereka berkumpul dengan sehati di bait Allah. Mereka makan bersama di rumah-rumah mereka secara bergilir, sambil menikmati rezeki mereka dengan gembira dan tulus hati, serta memuji-muji Allah. Semua orang senang dengan mereka, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan. Amin. Kalau kita membaca dari ayat-ayat di atasnya, terutama dari 41 terus, saudara sekalian ya, sampai 47. Jemaat di kota Yerusalem mempunyai karakter, salah satu di antaranya di situ adalah kasih. Ada banyak yang malah kekurangan. Mereka kemudian belajar juga untuk mengasihi kepada saudara-saudara mereka. Saudara baca itu. Ya bukan karena saya guru dosen suruh PR baca, yang enggak juga, maksudnya coba deh selidiki, entar disangkanya saya bohong. Baca, coba seperti anjuran Paulus kepada jemaat di kota Korintus, taat belajar kepada rasul-rasul. Kenapa bukan ahli nujum? Ini antar bubar, saudara. Kan rasul yang memahami firman Tuhan. Mereka mempunyai karakter. Kalau kita lihat, saudara sekalian, karakter itu adalah buah Roh Kudus. Ada berapa? Ada 9. Kasih. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang lama, saudara ya, dikatakan kasih, kegembiraan, kesentosaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah terjemahan bahasa Inggrisnya self control, kontrol diri sendiri gitu loh. Kasih, kemudian kesentosaan atau shalom gitu ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. Kalau dalam terjemahan baru itu kesetiaan. Minimal dari 9 itu coba kita punya karakter, dibangun. Untuk apa, saudara sekalian? Memberkati. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi orang lain. Kita belajar misalnya untuk diri sendiri, misalnya karakter tentang, di sini salah satu buah misalnya dalam terjemahan lama iman, terjemahan baru dikatakan kesetiaan. Minimal saudara kita mempunyai salah satu karakter yang dibangun, kesetiaan. Kita ini saudara kalau menghadapi masalah, biasanya kalau sudah kita rajin baca Alkitab, kita biasa kalau punya masalah, biasanya paling kita lakukan apa yang pertama? Pasti berdoa, betul ya? Ketika doa kita belum atau tidak dijawab, kita masih setia enggak berharap dan mengandalkan Tuhan?
Pada umumnya saudara sekalian, ketika kita punya masalah, kita berdoa, rasanya gak munafik, semua ingin cepat Tuhan tolong. Aduh ini Tuhan waktunya Tuhan, jangan sampai engkau gak tolong Tuhan. Sampai kemudian limitnya kita merasa dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita. Masih gak punya karakter ini, tetap setia, iring Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Selalu kita tuh pinginnya, kalau saya bilang kita kan termasuk saya, selalu pokoknya ketika kita termasuk langsung Tuhan jawab. Tuhan saya butuh bidang ekonomi, Tuhan kasih uang. Tuhan saya butuh kesembuhan, langsung sembuh. Ini kita udah berdoa berapa jam, berapa hari, berapa minggu, sehingga kita kemudian timbul sebuah tanda tanya dan berkata, Tuhan itu ada enggak ya? Kan saya sering dengar katanya Gusti Orasare. Tuhan enggak pernah tidur, berarti Tuhan tahu dong ya. Mesti kalau Tuhan tahu kenapa ya Tuhan enggak tolong ya? Ini Tuhan kayak lagi main-main sama saya ini. Di situ kemudian kita mulai membuka celah supaya bukan Roh Kudus lagi, tapi Roh Kudus itu, roh kejahatan itu akan, kegelapan itu akan masuk ke dalam otak kita, hati kita, saudara. Kita seringkali, saudara, jujur saudara, kalau bilang kita kan termasuk saya juga begitu. Aduh Tuhan kalau bisa nih, sampai kemudian kok gak dijawab ya. Aduh, apa ya, aduh. Disinilah saudara sekalian Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus. Yuk belajar seperti jemaat kota Yerusalem, mereka punya karakter. Karena diberikan membangun jemaat punya karakter. Satu saja saudara, tentang kesetiaan di sini. Sekalipun ada doa-doa kita yang belum bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, kita punya karakter tetap setia iring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia mengandalkan Tuhan. Jangan buka celah kepada Roh Kudus, roh kegelapan itu untuk kemudian masuk menguasai kita. Bagaimana iman, percaya dan karakter ini kemudian bisa ada dan membangun hidup kita dalam berjemaat? Sebagai penutup, Roma pasal 8 ayat yang ke-14, mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat 14, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, kalau kata jadi berarti engkau bisa dibangun iman percayamu, karaktermu gitu ya. Apa katanya? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Saya selalu katakan Roh Allah, Roh Kudus itu sama ya. Adalah anak-anak Allah. Kita bisa dibangun iman percaya kita karena kita banyak belajar sesuai dengan orang-orang yang memang menuntun, membimbing kita ke arah yang benar. Kita bisa dibangun karakternya saudara sekalian. Karena apa? Siap hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi gitu ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita siap dan bersedia untuk kita ini hidupnya dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Maaf, bukan kita yang ngatur Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang atur kita, maka 1 Korintus 14 ayat 40, coba kita lihat ini ayatnya ya, supaya kita jelas saudara. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, tertib, disiplin. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu tertib, disiplin. Ini loh. Jangan kita yang ngatur saudara-saudara sekalian. Kalau kita yang ngatur saudara sekalian, aduh,
rontok iman percaya kita. Kita kan lebih suka dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu ajaran yang mengajarkan ikut Yesus kayak siapa ya? Ikut Yesus, engkau sakit sembuh. Wih. Memang kalau kita punya sembuh, tapi jangan kalau misalnya nggak sembuh, wah berarti Tuhan nggak adil dong. Nah ini hati-hati. Ikut Yesus kemudian gajinya naik, nggak juga. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Apa katanya? Bahaya, karena Allah besertaku. Hidupnya Daud tuh deket sama Tuhan. Dia mau diatur oleh Roh Kudus. Saya mengulang-ulang supaya saudara jelas ya, jangan saudara bingung. Roh Allah, Roh Kudus sama. Kenapa dibilang Roh Kudus? Karena Roh Allah begitu Maha Kudus dipanggil Roh Kudus. Tidak ada roh lain yang dipanggil Roh Kudus kecuali rohnya Allah. Itu aja. Yang lainnya rohnya kudus. Artinya sudah tidak kudus. Kalau dia dikuduskan itu karena anugerah Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita belajar ke PL lah, tadi kan ini PB misalnya, ke PL perjanjian lama itu si Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya pikir tidak ada orang yang mau berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya sekalipun ada situasi yang membahayakan, ada doa-doa yang belum bahkan engkau jawab Tuhan. Aduh, aku tetap percaya kepadamu karena engkau beserta. Jangan gara-gara sekalian ada doa-doa yang tidak dijawab, kita purik, kita ngambek susah sekalian. Akhirnya kita kemudian membuka kepada roh kudus, roh kegelapan menguasai kita. Akhirnya kemudian kita malah diatur, dipimpin oleh roh kegelapan itu, dan kita mulai menjauh dari roh Allah yang kudus yang sebelum memberikan damai sejahtera kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tulisan Rasul Paulus ini memang ditujukan kepada jemaat di kota Korintus, tapi juga saya katakan ini ditujukan kepada jemaat di GBI Rawajaya. Yuk, situasi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan ini, kita sering gitu ya, sering kita, ini Tuhan gimana, udah 2 tahun gitu. Kan Tuhan salah satu sifatnya kan maha tahu sih. Ya Tuhan tahu lah, tolong dibinasakan gitu. Kita kan kok sampai ini gitu. Ini kerja juga kayaknya gimana. Saudara jangan pernah ragukan, Allah itu baik. Amin. Dari mana? Iman. Makanya banyak belajar saudara. Saya sendiri sekali lagi, saya memang hidup saya belum sempurna, tapi berusaha seperti kata Tuhan, hendaklah engkau sempurna. Banyak belajar, saya lagi banyak baca belajar. Bukunya ini, saya lihat di YouTube. Kadang di televisi gitu, saya lihat channel yang hamba Tuhan yang kualitasnya tidak diragukan. Kalau yang ini saya lewat, ini nggak usah lah. Dari mana taunya? Dari buah-buah rohnya lah. Supaya memperlengkapi iman ini teguh, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sekarang ini banyak filsafat dunia ya merembes kemudian mempengaruhi anak-anak Tuhan, saudara. Terutama tentang keselamatan yang berkata sekali selamat tetap selamat apapun yang kita lakukan. Konyol itu ajaran. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Filipi kan, engkau harus dengan sungguh-sungguh mempertahankan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita takut, gentar, dan hormat? Banyak doa, ibadah walaupun tidak di gereja, kita di rumah. Coba dong dibuka, kalau saudara ingin belajar tentang, coba YouTube-nya dibuka lagi gitu saudara ya. Karena orang buka sekarang banyak YouTube kan karena ingin follower ya apa ya. Kalau saya sama Pak Angga bilang yang penting mereka dengar udah cukup lah. Mau nge-like kayak, mau subscribe apapun terserah lah itu.
Karena katanya kalau banyak yang ini kan dapat dari YouTube gitu ya. Banyak sekarang nih gereja-gereja. Persembahan ini. Kalau kita itu mah yang nomor sekian lah. Yang penting setelah dengan firman, mengasihi Tuhan. Orang kalau sudah mengasihi Tuhan, apapun dia lakukan. Yang kedua, karakter ini saudara. Karisma tidak dibawa ke surga. Yang dibawa ke surga adalah karakter kita. Sekali lagi, semua bisa membangun kita sebagai jemaat. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya, siapa yang pimpin kita? Tadi kan ada lagu mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau kita yang pegang, kita jatuh. Karena apa? Kita kan terbatas. Beberapa jam kita pegang. Tapi kalau Roh Kudus yang pegang, kita nggak jatuh-jatuh saudara. Kalau yang tak terbatas memegang yang terbatas ini, dia akan tak terbatas. Berbeda yang tak terbatas memegang yang terbatas, dia akan terbatas jatuh. Mari hari ini kita mengundang Roh Allah yang kudus itu untuk memimpin hidup kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati Roh Allah yang kudus yang hadir hari ini. Kita sambut dengan satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Tundukkan kepala sebagai sikap hormat. Kita mau datang menerima kunjungan dan lawatan Roh Kudus. Haleluya. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Kesempatan yang baik untuk kita. Mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus itu melawat, memulihkan dan memberkati. Nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita yang paling dalam, sehingga Roh Kudus bukan hanya melawat di kota Yerusalem dan Korintus, tapi juga bagi jemaat di Rawajaya. Ku buka hati, ku buka hati
Tuhan, lawat kami hari ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, mari lawat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala raja, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami agungkan Kau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jambalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap kami yang membuka hati untuk kehadiran-Mu dalam hidup ini, maka iman kami terus diperteguh dan kami punya karakter seperti Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap setia iring Engkau, tetap setia melayani-Mu, setia mengandalkan-Mu, karena Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bala kami agung, kami sudah berdoa dan menerima lawatan. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Doa saya Tuhan selalu memberkati, menyertai saudara, dan harapan saya jangan pernah menyerah dengan situasi apapun. Allah kita Allah yang baik. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terus untuk kita dukung doa bagi bangsa negara kita. Kita dukung supaya ibadah onsite masih terus berjalan. Karena saya dapat info ada beberapa gereja juga yang mulai juga online gitu ya. Kemarin pun saya juga diundang untuk khotbah rekaman lebih online, untuk hari ini ditayangkan Pentakosta gitu ya. Wah, kami masih online nih Bapak itu. Jadi tapi tetap saya datang di gerejanya untuk kita rekaman gitu. Mereka full gitu ya, singer, KL dan musik. Jadi kita berharap di tempat kita ini masih terus berjalan onsite gitu ya. Doakan terus kita semua jemaat tetap sehat walafiat. Kita doakan gitu ya, karena kita punya kasih. Kita belum bisa memberi apa-apa, kita bisa memberikan doa kita untuk rekan-rekan kita. Kalau toh kita sakit, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah bilang, aduh kok Tuhan kayaknya gak adil ya yang lain sehat. Enggak juga. Ya, banyak cerita di Alkitab, Ayub diizinkan. Oh banyak. Lagi Abraham meninggalkan tempat lokasi, waduh pergi, tapi dia mau dipimpin oleh Roh Allah yang Kudus, akhirnya sampai ke negeri perjanjian. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Jadi tidak selalu Pentakosta itu harus menerima salah satu dari 9 karunia. Kan banyak orang bertanya, oh kalau saya nggak dikasih salah satu karunia berarti saya nggak dibaptis Roh Kudus dong. Siapa bilang? Makanya harus banyak baca Alkitab. Emang orang kalau dipenuhi Roh Kudus tanda awalnya berbahasa roh, bahasa kuliah? Enggak juga. Banyak Alkitab ya. Kalau sudah bertanya silahkan, saya membuka kesempatan. Minimal baca dulu gitu ya. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
Engkaulah memberikan kami iman, sekalipun tidak melihat tanda-tanda, tapi firman-Mu membuktikan penyertaan-Mu menjadi Immanuel. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu akan membangun karakter kami untuk tetap memiliki kesetiaan. Ampuni dosa kami. Kalau selama ini Tuhan, kami lebih suka membuka hati kami kepada dunia yang membuat kami semakin lemah. Tapi hari ini Tuhan, kami akan terima. Kami akan buka kembali untuk kehadiran-Mu memimpin hidup kami, memimpin pelayanan kami, memimpin usaha kami, rumah tangga kami. Karena di situ ada shalom, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, petugas LCD, semua yang telah melayani hari ini, yang merekam acara ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati segala aspek kehidupan mereka. Pengurapan-Mu terjadi dalam setiap pelayanan mereka untuk banyak membawa jiwa diselamatkan bagi surga. Hari ini Tuhan, kami teringat rekan-rekan kami yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan kami mengandalkan-Mu. Kami dukung dalam doa dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu memberikan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit, kelepasan mereka yang terbelenggu, membuka jalan mereka yang sedang mencari pekerjaan, memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang masih aktif bekerja, yang sudah pensiun, semua dari kanak-kanak sampai lansia. Tuhan berkati dan lindungi, terutama mengaruniakan kesehatan yang prima. Bangsa negara kami terus kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Setia mengembalikan persepuluhan, setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, tingkap langit terbuka, berkat rohani jasmani lengkap Engkau karuniakan, sehingga kami semua selalu berkecukupan. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan doa kami. Apapun jawaban-Mu, kami imani dan amini. Itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah Pentakosta dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini jemaat kita mengangkat kedua tangan menerima berkat surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,